Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal, yaitu yang berhubungan dengan seleksi, seleksi merpati. Silahkan ikuti terus videonya, semoga bisa memberikan manfaat. Kembali saya tekankan di sini ya, jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pendapat pribadi saya, ya tentunya berdasarkan pengalaman juga ya, selama ini saya bermain merpati. Jadi bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Jadi sekiranya bermanfaat ya silahkan bisa diikuti, sekiranya tidak sesuai ya ditinggalkan, ya tidak perlu diikuti, karena ujung-ujungnya ini hanya berbagi, ya berbagi pengalaman, sharing, ya siapa tahu bisa bermanfaat. Kalau kita bicara mengenai seleksi, ya seleksi merpati, tentunya ini lebih ke berhubungan dengan merpati yang memang akan kita persiapkan untuk mengikuti kompetisi ya, di suatu lapak tentunya ya, lapak tomprang, entah itu lapak tomprang yang di panggung, di atas atau di bawah, betulnya sama saja ya. Jadi kalau kita bicara seleksi merpati itu menurut saya ada dua tahap ya. Yang pertama itu adalah seleksi kandang, dan yang kedua adalah yang pertama itu adalah seleksi kandang ternak. Berarti seleksi itu dilakukan pada saat posisi masih berada di kandang ternak. Terus yang kedua adalah seleksi kandang latih atau seleksi yang dilakukan pada saat merpati itu posisinya sudah berada di kandang latih. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah seleksi di kandang ternak. Nah, kalau kita bicara seleksi di kandang ternak, itu sebetulnya harus sudah kita lakukan seleksi itu pada saat masih berbentuk telur. Jadi yang saya sampaikan ini lebih ke poin-poinnya ya, poin-poin besarnya aja, bukan yang terlalu detail karena nanti akan terlalu panjang ya. Jadi prinsipnya kandang ternak ya, kalau kita sebagai pemain tomprang ya, yang memang tujuannya adalah merpati kita untuk bermain kompetisi, itu tentunya kandang ternak kita memang didesain atau ditargetkan itu untuk bisa mengeluarkan atlet-atlet atau player-player tentunya yang bisa bersaing, ya syukur-syukur bisa berprestasi. Nah, kalau kita sudah jelas tujuannya, targetnya, itu tentunya kita tidak bisa beternak itu hanya sekedarnya, ala kadarnya, ya, tetapi harus ada upaya lebih, ya upaya lebih. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyeleksi ya calon-calon player itu mulai sejak dari telur. Nah, kalau kita bicara seleksi telur sebetulnya simpel aja ya, sederhana aja, yaitu kita harus memastikan bahwa telur yang akan kita tetaskan itu benar-benar telur dalam kondisi yang baik dan normal. Ya, salah satu contohnya adalah ukuran. Ya, ukuran telur itu harus normal, tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Terus yang kedua adalah bentuk telur. Ya, bentuk telur itu juga harus yang normal, wajar. Ya, jangan terlalu bulat kayak kelereng atau juga jangan terlalu lonjong, memanjang kayak apa itu? Kayak buah kurma ya. Jadi yang biasa-biasa, pokoknya yang normal aja ya, berbentuk oval ya. Terus ukurannya juga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar.
Terus juga kita bisa melihat dari kualitas cangkang. Ya, kualitas cangkang telur yang baik itu adalah yang tebal, mengkilap, halus. Ya, jadi tidak kasar. Jadi itu seleksi itu harus kita lakukan sejak dini. Ya, jadi pada saat kalau kita bicara induknya sudah pasti induk-induk pilihan yang akan kita tetaskan ya. Nah pada saat bertelur, nah disitulah kita bisa melihat kualitas telurnya. Kira-kira layak atau tidak untuk ditetaskan. Nah pada saat kita sudah memutuskan telur itu layak untuk ditetaskan, ya sudah tetaskan. Nah nanti masih berlanjut lagi di seleksi berikutnya, yaitu pada saat telur itu menetas, terus menjadi piye ya, dan tumbuh menjadi piye mandiri ya. Nah, itu kita harus ikuti perkembangannya ya. Jadi pada saat piye itu masih seukuran kepal tangan ya, atau ya kira-kira umur 2-3 minggu ya, 2 minggu sampai 3 minggu itu piye itu wajib harus badannya itu berisi ya. Itu bisa ditandai dengan pada saat kita pegang ya, kita angkat itu terasa bobotnya itu ada antep ya. Beda dengan piye yang kurang sehat, itu kalau dipegang seperti tidak berotot, terus pada saat diangkat itu terasa sangat ringan. Nah yang gitu-gitu tuh menurut saya sudah nggak masuk hitungan ya, istilahnya diteruskan pun nanti biasanya tidak akan maksimal. Nah itu setelah piye ya. Nah terus pada saat merpati itu sudah dewasa ya, seleksi berikutnya adalah seleksi rabaan atau katuranggan. Jadi prinsipnya sebetulnya seleksi di kandang ternak itu hanya bisa menentukan merpati itu sehat atau tidak. Yang kedua, rabaannya kira-kira sesuai tidak yang kita inginkan. Karena seleksi kinerja tidak bisa dilakukan di kandang ternak. Ya, seleksi kinerja, seleksi karakter itu hanya bisa dilakukan pada saat merpati itu berada di kandang latih. Nah, seleksi rabaan atau seleksi katuranggan ini tergantung selera juga, tetapi secara umumnya rabaan yang baik ya itu tentunya penghobi-penghobi semua tentunya sudah paham ya, di mana usahakan ukuran bodi dari merpati itu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar ya. Terus yang kedua, pegangannya berisi ya, berisi itu dalam arti beda ya, pegangan yang ampang atau gimana ya, kayak burung tak bertenaga dengan burung yang bertenaga kan beda ya pada saat dipegang. Nah kalau kita bicara katuranggan itu kan rabaan ya, sebetulnya hanya bisa melakukan seleksi itu pada saat kita memegang burung, tidak bisa hanya dengan foto, tidak bisa hanya dengan video. Nah inilah pentingnya peran dari peternak bersangkutan untuk benar-benar menyeleksi secara rabaan atau katuranggan apakah merpati ini kira-kira layak enggak untuk dilanjutkan dipindah ke kandang latih ya. Jadi kembali ke rabaan yang baik atau yang secara umum yang baik ya, tentunya adalah burung itu dipegang enak ya, dipegang enak pas di tangan ya, terus bulunya wajib halus, kering, ya, mengkilap ya, itu tanda burung yang sehat. Terus kondisi mata kiri kanan bagaimana, normal atau tidak ya, kakinya kering atau jenis kaki basah ya. Terus tulangannya seperti apa, capit udangnya seperti apa, karakter ekornya pada saat dipegang seperti apa ya. Nah itu akan menentukan apakah merpati itu nanti sekiranya layak atau tidak untuk dipindah di kandang latih. Bukan berarti rabaan yang kurang bagus ya itu tidak bisa untuk dilatih atau berprestasi, tidak ya. Tetapi di sini kan kita bicara seleksi awal yaitu di kandang ternak ya, sebisa mungkin kita pasti akan melatih burung yang secara
fitrah dari induknya itu kita mantep ya, udah bagus, dan secara rabaan katuranggan yang terbaik ya, karena kan nggak mungkin kita latih semua ya. Misalkan kita punya pian yang siap latih misalkan 10 ekor ya, dan sedangkan jatah kita untuk melatih di kandang latih itu misalkan hanya 5 ekor, otomatis pasti akan kita usahakan pilih merpati yang menurut kita secara rabaan terbaik yang akan kita masukkan ke kandang latih ya. Oke, itu. Dan yang berikutnya adalah pada saat piye itu sejak menetas ya, sejak menetas sampai siap jodoh, siap latih itu kalau buat saya pribadi wajib burung itu tidak pernah sakit. Ya, kita bicara di sini tentunya sakit yang agak berat ya. Kalau hanya sekedar pilek sedikit ya terus diobati sembuh, menurut saya sih nggak masalah ya. Tapi kalau penyakitnya itu sudah agak berat, kalau menurut saya itu sudah saya coret dalam daftar untuk masuk ke kandang latih ya. Karena nanti biasanya kalau piye itu bermasalah ya di kesehatannya dari sejak menetas sampai sudah siap jodoh, siap latih, itu nanti pada saat dipindah di kandang latih biasanya cenderung akan lebih rentan atau lebih mudah sakit juga ya. Istilahnya daya tahan tubuhnya itu jadi kurang maksimal ya. Tapi kalau hanya sekedar sakit ringan ya pilek sedikit ya gitu terus kita obati sembuh, itu nggak masalah ya, itu bisa kita lanjut. Ini saya pindah sini aja. Di sana panas sekali. Sini lumayan agak adem. Jadi yang selanjutnya kita akan bahas masalah seleksi di kandang latih. Jadi ini sebetulnya tergantung ya, kalau kita memasukkan calon player kita itu sudah jodoh, sudah sempat giring ya tentunya seleksi masalah kualitas giring dan sebagainya sudah kita lewati ya. Tetapi kalau kita memasukkan player kita itu dalam kondisi bahan siap jodoh sudah kita masukkan, dan merpati itu memang akan kita berikan jodoh ya, betina itu pada saat posisi sudah di kandang latih ini akan beda ceritanya ya. Jadi yang pertama itu adalah secara normalnya ya, itu merpati jantan itu seharusnya larpiye sisa 3 itu seharusnya sudah jodoh dan sudah giring ya, itu normalnya sih seperti itu. Bahkan ada juga yang larpiye sisa 5, sisa 6 itu sudah mulai minta jodoh dan bahkan sudah giring, nah itu akan lebih bagus lagi ya. Tapi kalau burung itu sudah habis rampas ternyata jodohnya masih susah ya, itu kalau saya pribadi sih jadi kurang srek ya, atau kurang mantep, karena nanti biasanya akan pengaruh di kualitas giringan. Nah itu sebenarnya juga bisa kita deteksi sejak berada di kandang ternak ya. Kita amati gelagatnya ya di kandang ternak itu biasanya kalau larpiye sisa 5 itu sudah menunjukkan bahwa merpati itu jantan ya, udah mulai bekur-bekur ngejar-ngejar betina. Nah itu biasanya nanti kita pindah ke kandang latih, proses penjodohannya mudah, dan yang kedua biasanya giringnya juga mudah ya, dan bagus, walaupun itu juga biasanya kan dipengaruhi dengan karakter dari genetik indukan yang dia bawa ya. Nah pada saat merpati itu sudah jodoh ya, terus sudah bisa giring dengan baik ya. Nah tentunya selanjutnya adalah seleksi bagaimana merpati itu pada saat mengikuti proses latihan ya, proses latihan setiap harinya ini progresnya bagaimana ya. Jadi
memang setiap merpati itu pasti memiliki karakternya masing-masing. Terus juga memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ya, tetapi kalau kita sudah bicara di lapak, ya, di mana kita memang targetnya untuk berkompetisi, tentunya kita sebagai pemilik burung, sebagai perawat dan pelatih burung, ya, itu harus memiliki target. Ya, memiliki time limit, memiliki batas waktu. Ya, misalkan merpati masuk dari bahan nol, ya, belum dijodohin. Nah, itu kita harus sudah menentukan target. Ya, menentukan target ini misalkan, ya, tidak harus sama. Misalkan merpati ini selama 3 bulan, ya, selama 3 bulan targetnya harus sudah mencapai minimal jarak 1 kilo. Nah, ini misalkan, ya. Tetapi tiap lapak, ya, tiap kandang mungkin bisa menentukan targetnya masing-masing disesuaikan dengan kondisi merpatinya. Ya. Nah, jadi prinsipnya pada saat kita ingin meraih sesuatu, ya, kalau kita tidak memiliki target, ya, menentukan target yang akan kita tuju, akhirnya keseharian kita tuh ya akan berjalan nggak jelas gitu loh, nggak jelas. Jadi ini merpati ini kapan harus mulai disingkirkan karena nggak bisa dipakai, ya, atau kapan merpati ini bisa dilanjutkan untuk terus dilatih, ya. Jadi kita harus menentukan target. Nah, setelah tadi kita seleksi awal, ya, seleksi awal bagaimana merpati itu bisa giring dengan baik, terus lanjut ke proses pelatihan, ya. Kira-kira merpati ini mudah atau susah, ya, untuk dilatih. Bukan berarti kalau di awal susah itu harus kita langsung afkir, ya. Ya enggak juga gitu loh, ya, karena banyak juga merpati-merpati yang menjadi berprestasi itu justru di awal latihannya susah. Nah, ini makanya dibutuhkan kejelian, ya, kejelian, feeling yang kuat, terutama dari pelatih dan perawat kandang. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit merpati diafkir, sedikit-sedikit merpati diafkir tanpa melalui proses yang seharusnya dilalui terlebih dahulu. Ya. Nah, itu penting. Nah, terus setelah merpati itu anggap aja lah sudah lolos, ya, sudah lolos latihan sampai misalkan sudah terbang di 3 kilo, ya. 3 kilo itu pada dasarnya merpati sudah bisa terlihat atau sudah bisa diambil kesimpulan bagaimana kualitas kinerja dari merpati itu. Ya, seperti langkah terbang, stutnya, ya, gaya turunnya, terus bagaimana dia masuk ke betina, cc-nya, itu sebetulnya sudah bisa dibaca dan bisa diambil kesimpulan. Nah, kalau merpati sudah terbang 3 kilo, ya, ternyata kinerjanya masih nggak jelas, ya, masih nggak jelas, terus masuk ke betinanya nggak bagus, ya, speednya juga nggak bagus, langkahnya nggak bagus. Nah, itu tinggal keputusan dari perawat atau pelatih kandang dan juga pemilik burung ini kira-kira merpatinya mau diapain, ya, atau mau dilanjut yang kemungkinan besar akan membuang-buang waktu, atau merpati itu akan kita turunkan dan kita ganti dengan merpati yang lain, ya. Nah, pada saat merpati itu sudah kita simpulkan bahwa ini layak, ya, ini layak, secara kinerja bagus, ya, terus progres latihannya itu kualitas kerjanya semakin meningkat, ya, kan seharusnya seperti itu. Dan sampai lepasan di Polestar, ya, kalau di Tomprang antara 5 sampai 7 kilo, ya. Nah, di situ pun nanti masih ada seleksi lagi, ya, seleksi lagi. Satu-satunya cara seleksi yang paling akurat adalah merpati itu harus sering diikutkan lomba, ya, atau diadu. Dengan siapa? Ya, dengan kandang lain, ya, bukan dengan sekandang, bukan dengan untulan, ya. Karena merpati yang terlihat kinerjanya sangat istimewa, sangat bagus pada saat digandeng dengan untulan, akan beda cerita jika digandengkan dengan lawan yang sesungguhnya, yaitu dengan kandang lain.
Ya, jadi ibaratnya itu kalau kita melihat pertarungan gaya bebas UFC, ya ini kalau yang suka olahraga ekstrim ya, UFC pasti paham ya. Pada saat atlet itu sudah berada di gelanggang, di arena ya, itu sebetulnya sudah tidak peduli bagaimana dia baiknya pada saat latihan, bagaimana dia luar biasanya pada saat di luar gelanggang ya. Terus juga tidak akan peduli dari mana asalnya ya atlet itu, dari aliran mana bela dirinya, mau taekwondo, mau karate, mau itu sudah nggak peduli. Yang ada yang setelah masuk di gelanggang adalah bagaimana caranya bisa memenangkan pertarungan. Ya sama juga dengan merpati. Ya. Nggak peduli pada saat latihan merpati itu sangat luar biasa, pada saat digandeng untul tinggi metil ya. Tapi pada saat merpati itu diadu di arena yang sebenarnya diikutkan lomba, itu ceritanya akan lain ya. Jadi seleksi yang terakhir yaitu tadi ya, sering diikutkan lomba ya. Terus lihat prosentase kemenangannya itu gimana ya. Jadi buat saya merpati yang layak ya itu adalah paling tidak 5:1. Ya, jadi kalau kita kok 5:1, 4:1 ya. Jadi misalkan kita ikutkan aduan 5 kali ya, ya paling enggak harus 4 kali atau 3 kali menang ya. Jadi kalau kebalik ya itu mesti dipertanyakan, karena pada saat kita bicara kompetisi merpati ya, itu tidak cukup hanya merpati itu punya kinerja yang bagus, tetapi merpati itu juga harus memiliki mental juara, atau bisa dibilang juga memiliki pangkat juara. Ya, jadi kalau merpati itu tidak memiliki mental juara atau pangkat juara, itu biasanya akan ada aja alasannya merpati itu jadi kalah. Ya, ada aja masalahnya pada saat diadu. Ya, tetapi kalau merpati yang memiliki mental juara atau pangkat juara, kadang malah pada saat proses latihan biasa-biasa saja. Ya, tetapi pada saat diadu, pada saat diikutkan lomba, dan merpati itu bisa selalu tampil menjadi juara. Nah, itulah yang perlu dipahami. Ya. Nah, pada saat sudah menjadi player yang sering diadu, nah disitulah sebetulnya seleksi yang sesungguhnya. Sungguhnya apakah merpati kita itu layak atau tidak ya untuk dilanjutkan menjadi petarung ya, seperti itu. Nah, sebetulnya pada saat player kita sudah sering diadu ya, itu juga ada juga seleksi yang bukan karena kinerja, bukan juga karena nggak ada pangkat juaranya, tetapi juga seleksi karena mungkin terjadi insiden ya, yaitu merpatinya cedera dan akhirnya tidak bisa lanjut, otomatis itu kita afkir ya. Tapi merpati itu tetap akan bermanfaat karena bisa dijadikan indukan ya, jadi tidak semua merpati afkir yang kita turunkan dari arena atau lapak tomprang itu selalu merpati yang tidak bagus, enggak juga ya. Kadang merpati itu hanya apes saja ya, apes misalkan cedera ya. Tuh, jadi makanya kita harus pandai-pandai dalam menyeleksi ya, terus burung-burung yang kita seleksi, kita afkir ini sebetulnya burung yang masih kita manfaatkan atau tidak ya, bisa juga dijadikan indukan. Oke, saya kira itu dulu ya videonya, kayaknya udah panjang sekali ya, saya juga kepanasan ini udah ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan aja di komen, biasanya akan saya usahakan untuk selalu jawab ya. Jadi kalau ada yang komen tidak saya respon, itu biasanya karena kelewatan aja, jadi nggak sempat
atau kelupaan nggak saya respon. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat.